Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan hukum Newton. Ini masih KD 3.2 ya, belum KD yang baru, masih KD 3.2. Oke, langsung saja materi yang akan kita pelajari ada 5 buah. Yang akan dibahas di video ini hanya 2 nih. Gaya dan pengaruhnya dan jenis-jenis gaya. Ya, sedangkan urusan gaya dan gaya berat akan diberikan di video terpisah. Untuk hukum Newton ini akan diberikan pada minggu berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke gaya dan pengaruhnya. Nah, tahukah kamu bahwa kegiatan yang nah ini salah ketik ya, maaf, sebenarnya dilakukan. Tahukah kamu bahwa kegiatan yang dilakukan pada gambar di atas dalam IPA disebut dengan istilah gaya. Jadi orang ini nih, berdua ini sedang melakukan gaya terhadap si gerobak ya. Dengan demikian ya, lalu sebenarnya apa sih itu gaya? Nah, dari gambar ini kita akan menyimpulkan apa sih itu gaya ya. Gaya kita definisikan sebagai tarikan, dorongan, dan lain sebagainya. Bisa lain-lainnya lah ya, tidak mesti tarikan dan dorongan, yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari kondisi semula. Intinya, segala sesuatu yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berhenti dari kondisi semula kita namakan sebagai gaya ya. Baik itu tarikan, dorongan, habis itu apalagi contohnya ya, yang mengayuh sepeda ya, dan lain sebagainya kita sebut sebagai gaya. Oke, nah ini beberapa contoh alat ukur gaya. Yang pertama neraca pegas, yang kedua dinamometer. Oke, 5 pengaruh yang bisa terjadi karena gaya. Yang pertama, membuat benda yang awalnya diam menjadi bergerak. Nah, ini ya, yang awalnya si balok ini diam, ketika didorong oleh seseorang, maka yang tadinya diam berubah menjadi bergerak ya. Ntar saya ubah dulu. Nah, dalam kasus ini ya, gayanya adalah si dorong ini ya. Dorongan inilah ya yang bertindak sebagai gaya ya. Dalam kasus ini nih, gayanya adalah dorongan ya. Lanjut kasus kedua, ini kasus pertama, ini kasus kedua. Nah, kasus pertama itu dorongan, kasus kedua itu orangnya menarik ya, menarik si balok ya. Jadi ketika ditarik, balok yang tadinya diam akan berubah menjadi bergerak. Dalam kasus ini gayanya adalah apa? Ya, tarikan ya. Yang pertama gayanya itu adalah dorongan. Yang kedua itu gayanya itu adalah tarikan. Oke, yang kedua membuat benda yang awalnya bergerak menjadi diam ya. Awalnya bergerak menjadi diam. Sebelumnya diam menjadi bergerak ya. Nah, yang ini bergerak menjadi diam. Sebagai contoh nih ya, ada seseorang yang sedang main skateboard lalu menabrak batu ya. Batu ini menyebabkan si skateboard ini berhenti bergerak. Kenapa bisa? Karena si batu ini sebenarnya mengerjakan sebuah gaya ya ke arah berlawanan. Skateboardnya ke arah kanan, si batu ke arah kiri ya, sehingga menyebabkan skateboard tersebut berhenti bergerak. Karena si batu ini kita anggap atau kita bayangkan dia itu mendorong si skateboard ke arah yang berlawanan. Skateboard itu bergerak ke kanan ya, bergerak ke kanan. Nah, tapi si batu itu mendorongnya ke kiri sehingga berhentilah skateboard tersebut. Oke, yang berikutnya mengubah kecepatan gerak benda, baik dari cepat menjadi pelan ataupun dari pelan menjadi cepat. Di sini saya akan memberikan contoh dari pelan menjadi cepat. Mungkin kalian pernah nih berlari di sebuah lintasan lurus, lalu tiba-tiba lintasannya langsung menurun ya.
ketika di lintasan lurus ya, lari kalian ini masih biasa-biasa saja, anggap lambat ya. Tapi ketika kalian menuruni lintasan, tambah laju nih lari kalian ya, bahkan kalian kepayahan dalam mengerem lari kalian ya. Seakan-akan ketika kalian berlari di lintasan menurun, kalian terasa seperti ada yang menarik kalian atau mendorong kalian ke bawah ya. Seakan-akan kalian merasakan ada yang menarik kalian atau mendorong kalian ke bawah. Nah, yang menarik kalian atau mendorong kalian ini kita namakan sebagai gaya gravitasi ya. Nah, gaya gravitasi ini akan dikupas lebih lanjut atau lebih mendetail di tingkat MA atau SMA ya. Jadi di SMP kalian cukup sekedar tahu sajalah bahwa ada gaya gravitasi yang selalu menarik kita ke bawah atau ke pusat bumi. Oke ya, sehingga karena adanya gaya gravitasi ya, ketika kalian menuruni lintasan, maka kalian akan terasa seperti ditarik ke bawah oleh siapa? Oleh si gaya gravitasi. Oke, berikutnya gaya dapat mengubah arah gerak benda ya. Perhatikan baik-baik di gambar yang saya berikan nih ya. Nah, dia kedua pembalap ya. Kita anggap awalnya dia itu lurus nih, lurus ya. Awalnya dia itu lintasannya lurus nih, lurus nih ya, anggap lurus tadi itu ya. Lalu mereka belok ke kiri ya. Bagaimana mereka bisa belok ke kiri? Nah, kan belok nih, belok ke kiri. Kok bisa sih mereka belok ke kiri? Nah, apa yang mereka lakukan sehingga motor mereka bisa belok ke kiri? Yang mereka lakukan adalah mereka mendorong ya, didorongnya nih stang mereka ke arah kanan nih, akan didorongnya nih. Mereka mendorong stang mereka ke arah kanan. Selain mereka mendorong stang mereka, tubuh mereka juga mereka dorong ya. Mereka dorong ke kanan tuh, lihat tuh, sampai hampir menyentuh aspal. Karena stangnya didorongnya ke kanan ya, dan badan mereka juga mendorong ke kanan, mengakibatkan benda yang tadinya lurus berubah arahnya menjadi ke kanan ya. Ini kiri atau kanan nih? Bagi penonton kanan ya, tapi bagi pembalap itu arah kiri ya. Nah, terserah kalian lah sudut pandangnya, mau sudut pandang penonton atau pembalap ya. Jadi intinya si gaya dapat mengubah arah atau gerak benda. Di sini siapa gayanya? Ya, gayanya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan, si pembalap ini menarik atau mendorong stang motor ke arah kanan ya, dan juga badannya badan si pembalap itu mendorong motor ke arah kanan. Dapat kita buktikan dari melihat nih badannya nih hampir menyentuh aspal. Itu dia tuh mendorong tuh, didorongnya badannya ke arah aspal sebelah kanan. Kanan di sini kanan penonton ya, bukan kanan pembalap. Oke, lanjut. Berikutnya mengubah bentuk dan ukuran benda. Nih, ketika ditekan, ini ya. Tekan itu sama seperti mendorong ya. Awalnya bulat berubah menjadi lonjong ya. Begitu juga ya, yang awalnya pendek ketika ditarik berubah menjadi panjang ya. Oleh sebab itulah gaya dapat mengubah bentuk dan ukuran. Pada kasus ini siapa yang jadi gayanya? Yang jadi gayanya adalah dorongan dan tarikan ini ya. Yang di sini dorongan, kasus pertama gayanya adalah dorongan. Kasus kedua gayanya adalah tarikan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis gaya. Yang pertama gaya sentuh ya. Gaya sentuh artinya benda itu harus bersentuhan. Kalau nggak bersentuhan tidak muncul namanya gaya. Sebagai contoh gaya sentuh di sini adalah gaya gesek dan gaya pegas. Saya akan membahas gaya gesek terlebih dahulu. FF di sini adalah gaya gesek ya, sedangkan FA ini adalah si orang ini mendorong ya, gaya dorongan si orang nih. FF gaya gesek, FA ini adalah gaya dorongan. Sebenarnya gaya gesek itu harusnya di lantai ya, karena yang memberikan gaya gesek itu lantai ya, harusnya ada di lantai. Perhatikan gambar nih, si orang ini mendorong ke arah kanan ya, tapi ya
si gaya gesek mendorong kemana? Ke arah kiri. Ya, dengan demikian dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan ternyata gaya gesekan inilah yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam memindahkan barang. Karena kenapa? Karena si orang dorongnya ke kanan. Si gaya gesek datang malah dorong ke arah sebaliknya. Tapi seandainya gaya gesek ini tidak ada, ya, maka orang itu akan mudah dalam memindahkan si balok. Karena gaya gesek inilah yang mengakibatkan orang kesulitan. Kenapa bisa begitu? Ya, karena si gaya gesek ini mendorong orang ke arah berlawanan, ya. Oke, berikutnya ada gaya pegas, ya. Perhatikan dari gambar balok ini. Balok ini seakan-akan didorong ke bawah, ditarik ke atas, didorong lagi, ditarik lagi. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah si gaya pegas. Lihat, si pegasnya harus bersentuhan dulu kan dengan si balok, barulah muncul yang namanya gaya pegas, ya. Oke, berikutnya gaya tak sentuh. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan kita, kenapa buah kok tiba-tiba jatuh dari pohon, ya. Itu dikarenakan adanya gaya gravitasi. Seperti sebelumnya yang saya katakan bahwa gaya gravitasi selalu menarik benda-benda di bumi ini menuju ke bawah atau inti bumi. Oleh sebab itulah kenapa kita tidak melayang-layang di angkasa, ya. Karena kita itu ditarik oleh gaya gravitasi. Sebagai buktinya ini nih, ada si buah ini tiba-tiba jatuh nih. Nah, ini kan nggak ada yang nyentuh dia kan, nggak ada yang ganggu dia, tiba-tiba jatuh. Nah, yang menyebabkannya adalah gaya gravitasi, ya, yang mana gaya gravitasi selalu menarik benda menuju ke bawah. Yang berikutnya ada magnet nih. Nah, tanpa bersentuhan nih, magnet hijau dengan magnet merah biru, ya, tidak bersentuhan nih, tapi mereka bisa ketarik, ya, ketarik satu sama lainnya. Nah, tanpa bersentuhan, ya, inilah mengapa gaya magnet dikategorikan sebagai gaya tak sentuh. Tanpa bersentuhan dia bisa menarik atau mendorong benda, ya. Ini menarik nih, kasus pertama ini gaya magnetnya menarik nih, menarik bendanya. Kasus kedua ini gaya magnetnya itu saling mendorong satu sama lain. Nah, sehingga mengakibatkan si magnet atas ini tidak akan tertarik, tapi akan melayang di udara, ya, seakan-akan melayang, padahal ini mereka saling tolak menolak. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah, nggak mau nyatu nih, ya, saling menolak satu sama lain. Oke, yang terakhir resultan gaya. Oke, karena sudah masuk resultan gaya, berarti video kali ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.